Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat ibu, anak-anak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan ibu pada pembelajaran tematik. Kali ini untuk pertama kali ya, bertemu di dalam pembelajaran tematik di kelas 5. Dan kali ini kita akan masuk ke tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dengan muatannya IPA dan Bahasa Indonesia. Dan pada pembelajaran keberapa ya? Pembelajaran ke-1 atau pertama di kelas 5. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Selanjutnya, Bu Nani akan menampilkan sebuah video yang ada hubungannya dengan pembelajaran kali ini. Mohon disimak dengan seksama ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana? Sudah disimak videonya? Siapa yang bisa menyimpulkan isi video tersebut? Oke. Tetapi sebelumnya, kita akan masuk dulu ke dalam muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang apa ya? Tentang alat gerak hewan dan manusia. Tetapi sebelumnya ibu mau bertanya, mengapa hewan dan manusia bergerak? Ada yang bisa menjawabnya? Ada? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan dari ibu, mari kita mendengarkan penjelasan yang akan ibu paparkan berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau berpindah posisi. Biasanya menggunakan kaki, sayap, sirip, otot perut, dan lainnya. Dan di dalam tubuh kita ataupun di dalam tubuh hewan itu mempunyai alat gerak. Ada dua alat gerak. Yang pertama alat gerak aktif, yaitu berupa otot, dan alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena ototlah yang menyebabkan tulang bergerak.
Terus kenapa tulang kok disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya bantuan dari otot atau tanpa adanya gerakan dari otot. Makanya tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Silakan perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Di situ ada gambar otot yang warna merah. Otot sebagai alat gerak aktif. Dan ada gambar tulang. Nah, coba boleh sambil dipegang juga tangannya. Coba kamu rasakan, kalian rasakan. Angkat tangannya, pegang. Oh iya, ini ada tulangnya yang keras. Kemudian di atasnya kayak binaragawan gitu. Coba tangannya dikepalkan. Nah, atasnya, oh iya ada juga. Itu namanya, yang atasnya itu namanya otot yang warna merah seperti di gambar. Oke, sampai di sini untuk muatan IPA mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah tadi kita masuk dan membahas muatan IPA, kini kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia yaitu KD 3.1 dan 4.1. Mohon disimak juga ya. Ayo mengenal ide pokok. Nah, ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat kita membaca suatu teks atau suatu paragraf. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Dan biasanya informasi utama tersebut disampaikan melalui ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok juga sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau disebut juga kalimat pengembang. Nah, kalian pun dapat menemukan kalimat utama yaitu pada yang pertama ada kalimat utama yang ada di awal paragraf dan disebutnya paragraf deduktif. Kemudian yang kedua ada juga kalimat utama yang ditemukan di akhir paragraf atau disebut paragraf induktif. Dan yang ketiga ada juga kalimat utama yang terletak atau terdapat di awal dan di akhir paragraf. Dan ini disebut dengan paragraf campuran. Tetapi yang menjadi catatan mohon diperhatikan untuk dapat menemukan ide pokok pada suatu teks tulis, kita harus membacanya dengan seksama secara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah ya bacanya ya. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, dicari tuh kalimat utamanya. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jika kalian sudah menemukan kalimat utama tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Apa sih kegunaannya mengetahui ide pokok? Nah, dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kalian akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulis atau teks yang kalian baca tersebut. Supaya lebih memahami, Bu Nani sajikan contoh sebuah paragraf, mohon disimak ya, ada di slide berikutnya. Oke, selanjutnya ayo kenali kalimat pengembang. Tetapi sebelumnya, supaya mengingatkan kembali dan tidak tertukar antara kalimat pengembang dan kalimat utama, mohon disimak ciri-ciri dari kalimat utama. Yang pertama, yaitu mewakili isi bacaan. Ciri kalimat utama yang kedua, bisa berdiri sendiri.
Kemudian menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Disinilah fungsi kalimat pengembang, yaitu membantu menjelaskan atau menjadi penjelas dari kalimat utama. Bu Nani sajikan sebuah paragraf supaya kalian lebih bisa mengenali mana itu kalimat pengembang, mana itu kalimat utama, sehingga nanti juga kalian bisa menemukan mana yang menjadi ide pokok dari paragraf tersebut. Yuk, kita membaca bersama-sama supaya membacanya lebih lancar lagi ya. Dibiasakan di rumah juga sering literasi ya. Oke, ya sama-sama. Boleh bersuara, ikutin Bu Nani cara membacanya. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Sudah? Boleh dibaca kembali kalau belum memahami teksnya. Oke. Dari teks tersebut, dari paragraf yang Bu Nani sajikan ini, maka kita memperoleh berbagai informasi. Dari paragraf tersebut kita dapat menemukan ide pokok. Nah, ide pokoknya yaitu sistem gerak reptilia yang khas. Dari mana sih Ibu menemukan ide pokok itu? Kan ide pokok ditemukan dari kalimat utama tadi ya. Dan kalimat utama itu ada yang kalimat utama di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, ada juga yang di awal dan di akhir. Tetapi kalau kita membaca paragraf yang tadi Bu Nani sajikan, kita lihat kalimat utamanya itu ada di awal ya. Tuh, reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Itu yang menjadi kalimat utamanya. Dari situlah itu kita menemukan yang namanya ide pokok. Ya kan? Kalimat utama yang di awal paragraf tadi disebut apa? Paragraf deduktif. Dari kalimat utama tersebut kita menemukan ide pokok. Tuh, sistem gerak reptilia yang khas. Tentunya kalimat utama itu didukung oleh kalimat-kalimat lainnya, yaitu yang disebut dengan kalimat pengembang. Apa sih? Seperti apa sih contohnya kalimat pengembang? Contohnya tuh, dari paragraf yang kalian baca tadi, maka ditemukan kalimat-kalimat pengembangnya. Yang pertama, misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Itu kalimat pengembang yang pertama. Yang kedua nih, kalimat pengembangnya. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Sampai titik ya. Kemudian, kalimat pengembang berikutnya. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Selanjutnya, kalimat pengembang berikutnya yaitu ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan mana itu ide pokok, mana itu kalimat utama, dan mana yang disebut dengan kalimat pengembang. Jangan tertukar ya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini yaitu pada tema 1, subtema 1 pembelajaran pertama sudah kita bahas bersama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Oke, yang pertama tadi apa? Muatan IPA ya. Muatan IPA tentang apa? Siapa yang masih ingat?
Oke, alat gerak hewan dan manusia. Jadi apa jawaban dari mengapa manusia dan hewan bisa bergerak? Jawabannya apa? Karena manusia dan hewan memiliki tulang rangka dan otot. Itu untuk IPA ya. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, tadi kita pun sudah mengenal yang namanya ide pokok, kalimat utama, kemudian kalimat pengembang. Mohon di rumah dipelajari kembali, dibaca kembali supaya ilmu yang diberikan Ibu hari ini bisa kalian pahami, mengerti, dan bermanfaat untuk kalian. Gitu. Bu Nani sampaikan terima kasih sudah menyimak video Ibu yang sederhana ini. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap bersemangat belajarnya, tetap ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Ibu sebagai wali kelasnya, dan tetap yang paling utama di rumah apa? Jangan lupakan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Misalkan apa? Sholat 5 waktu, sholat sunnah, murojaah surat, kemudian hafalan-hafalan surat ya, tadarusnya, puasanya boleh ditambahkan gitu ya, dan tetap jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal ya, terlebih lagi di kondisi pandemi seperti ini. Mohon tetap jaga kesehatan dengan cara apa? Makan makanan bergizi salah satunya. Tidurnya juga teratur ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.